Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Novia Amanda dengan NPM 2212011535. Dalam video ini saya akan mempresentasikan hasil tugas mandiri saya berupa kajian dan analisis studi kasus putusan pilot dengan nomor putusan nomor 4 garing Peritesus strip pilot garing 2025 garing PN Niaga Jakarta Pusat. Untuk pertanyaannya sendiri telah terdapat beberapa pertanyaan yang diajukan oleh Ibu dan di sini akan saya jawab satu persatu berdasarkan dengan hasil putusan yang telah saya sebutkan. Untuk pertanyaan yang pertama, siapakah pemohon atau penggugat dan termohon atau tergugat dalam permohonan pilot tersebut? Dalam putusan tersebut yang menjadi pemohon atau penggugat itu terdapat dua orang. Yang pertama itu ada Roy Talawalu Butuh sebagai pemohon yang pertama dan juga Juniarso sebagai pemohon yang kedua. Lalu untuk termohon terdapat Iskandar Sitorus. Dalam hal ini pemohonnya terdapat dua orang dan termohonnya terdapat satu orang. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, apa alasan pengajuan permohonan pada putusan tersebut dan jelaskan berdasarkan Undang-Undang Kepilotan. Baik, jadi alasan diajukannya permohonan pilot tersebut didasari oleh beberapa hal. Yang pertama, termohon ini telah meminjam dana kepada pemohon satu untuk proyek usaha bersama dengan PT Trans dan Studi Safe berupa sejumlah uang dengan total 2.673.948.000. Selain itu, termohon ini juga memiliki utang kepada pemohon kedua untuk proyek usaha bersama pengadaan alat berat sesuai dengan surat perjanjian nomor 001 garing PKU garing I garing 2021 dengan total uang sejumlah 1.350.000.000 pada tanggal 5 Januari 2021. Namun dalam hal ini kedua utang yang dipinjam oleh si termohon tersebut tidak dapat dibayarkan oleh termohon sampai dengan batas waktu jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan para pemohon dan termohon di awal secara bersama-sama. Sehingga berdasarkan uraian tersebut, permohonan pilot yang diajukan oleh pemohon ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepilotan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang menyatakan bahwa debitur yang memiliki dua atau lebih kreditur dan tidak dapat membayar lunas utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, maka dapat dinyatakan pilot oleh pengadilan. Lalu untuk pertanyaan yang ketiga, apa alasan majelis hakim Pengadilan Niaga mengabulkan atau menolak permohonan tersebut? Jelaskan dengan singkat dan hubungkan dengan Undang-Undang Kepilotan. Baik, jadi yang menjadi pertimbangan hakim dalam menolak permohonan tersebut disebabkan karena tidak terpenuhinya syarat formil penunjukan kurator oleh pemohon. Jadi pada permohonan akuo pada putusan tersebut, para pemohon ini mengajukan dan menunjukkan kurator orang perseorangan atas nama Armadoni dengan gelar SH CLA CTL dan berdasarkan surat keputusan Mahkamah Agung nomor 109 garing KMA garing SK garing 4 garing 2020 tentang pemberlakuan buku pedoman penyelesaian perkara PKPU angka 121 huruf G disebutkan bahwa pemohon dapat mengusulkan pengangkatan kurator dari Balai Harta Peninggalan atau orang perorangan. Namun dalam penunjukan kurator oleh pemohon tersebut tidak dilampirkan sertifikat pelatihan kurator dan pengurus atas nama Armadani SHCLA CTL dan tidak pula melampirkan surat keterangan sebagai kurator yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Jadi meskipun penunjukan kurator oleh pemohon tidak diatur dalam Undang-Undang Kepilotan, namun dalam praktiknya penunjukan kurator oleh pemohon ini diperbolehkan asalkan memenuhi syarat formil sesuai dengan surat keputusan Mahkamah Agung tersebut berupa kepemilikan sertifikat pelatihan kurator yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
Sehingga dalam permohonan tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan pilot dari para pemohon ini tidak memenuhi syarat formalitas, maka permohonan pilot tersebut yang diajukan oleh pemohon dinyatakan ditolak oleh majelis hakim pengadilan niaga. Lalu untuk pertanyaan yang keempat, siapakah kurator dan hakim pengawas yang ditunjuk dalam putusan pernyataan pilot tersebut? Apa pengaturan undang-undang kepilotan terhadap siapa yang dapat ditunjuk sebagai kurator dan hakim pengawas tersebut? Dalam perkara tersebut, dikarenakan permohonan pilot yang diajukan oleh pemohon ini ditolak oleh majelis hakim, maka belum ada kurator dan hakim pengawas yang ditunjuk. Namun, jika permohonan pilot tersebut dikabulkan, maka sesuai dengan pasal 15 ayat 1 Undang-Undang PKPU, pengadilan wajib menunjuk kurator yang dapat berasal dari Balai Harta Peninggalan BHP atau perorangan yang memiliki sertifikat pelatihan kurator yang sah dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI. Selain itu, pengadilan niaga juga wajib menunjuk hakim pengawas yang ditunjuk dari hakim niaga yang tidak menangani perkara tersebut sebagai ketua atau anggota majelis. Lalu untuk pertanyaan yang terakhir yaitu jika permohonan pilot dikabulkan atau debitur dinyatakan pilot oleh pengadilan niaga, maka kapan berlakunya putusan tersebut? Berdasarkan pasal 8 ayat 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang PKPU, dinyatakan bahwa putusan atas permohonan pilot harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan berlaku sejak saat diucapkan, sehingga putusan pernyataan pilot seharusnya yang dikeluarkan apabila permohonan pilot ini dikabulkan akan langsung berlaku secara otomatis sejak saat diucapkan oleh pengadilan niaga. Sekian penjelasan yang dapat saya berikan terkait dengan tugas analisis kasus berdasarkan putusan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.